Dari negeri di atas awan, sang surya mulai menyinari dunia. Dunia yang diisi dengan keindahan alam yang masih terjaga. Dunia yang masih diisi dengan orang-orang yang menjaga tradisinya. Dunia yang masih diisi oleh keberagaman yang tak ternilai. Dunia tersebut akan diisi oleh sebagian dari kelompok mahasiswa dengan program kuliah kerja nyata. Kelompok tersebut bernama Kelompok 73. Dan inilah cerita kami. Kita berawal pada tanggal 29 Juni 2023, UINSA mengeluarkan file Excel berisi pembagian kelompok KKN, yaitu satu mahasiswa dari berbagai program studi di UINSA tergabung pada kelompok 73. Kelompok 73 akan dipimpin oleh Sirojul Munir, yakni seorang mahasiswa dari program studi Hukum Keluarga Islam yang akan memimpin kami selama 40 hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirojul Munir dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Angkatan 2020. Saya di sini sebagai Ketua Kelompok KKN 73, Dusun Gedok, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Baik, dari KKN kami membuat total semua ada 4 divisi beserta BPH-nya. Yang mana BPH itu terdiri dari saya sendiri dan wakil saya, Mas Marwan, dan ada sekretaris saya, Mbak Andini, dan ada bendahara saya, Mbak Wanda. Kemudian lanjut ke divisi-divisi. Divisi yang pertama itu ada divisi acara yang dikoordinatiri oleh Tufail dan beberapa anggotanya yaitu Uci, Cindy, Rahel, Husnul, dan Hois. Dan lanjut ke yang divisi yang kedua ada divisi PDD, yaitu yang dikoordinatori oleh Mas Raya dan beberapa anggotanya yaitu Mas Warid, Mas Alip, terus Mbak Sita, dan Mbak Rere, dan Mbak Farida. Dan lanjut ke divisi yang paling terakhir yaitu divisi konsumsi yang dikoordinatori oleh Vina. Dan ada beberapa anggota yaitu Dinda, Dia, Nurul. Jadi saya tidak membuat banyak-banyak divisi dikarenakan nantinya takut terlalu ribet dan terlalu banyak kayak agenda rapat ataupun banyak pembahasan. Jadi saya simpulkan atau saya gabung, saya rangkap jadi divisi acara itu saya rangkap dengan Humas, divisi PDD itu saya rangkap dengan DPA, dan divisi konsumsi saya rangkap dengan divisi kesehatan. Nah, tugasnya apa saja? Tugasnya divisi acara saya rangkap itu guna selain membuat rundown atau membuat konsepan acara, si acara juga untuk menghubungi masyarakat atau bagian masyarakat lah, untuk bagian humas atau undang surat menyurat. Nah, terus yang PDD itu saya rangkap dengan DPA, selain dia memotret atau membuat media sosial, nah itu saya juga dirangkap juga sebagai DPA, yaitu untuk menyiapkan sarana prasarana yang kurang atau melengkapi perlengkapan. Kemudian divisi konsumsi saya rangkap dengan divisi kesehatan. Alasannya karena divisi konsumsi selain membawa alat-alat masak atau bahan-bahan makanan, itu juga saya suruh untuk membawa obat-obatan atau alat-alat obat yang diperlukan di tempat KKN kami. Sebagai ketua, agar semua terkoordinir dengan rapi, saya setiap harinya atau setiap malam kita membuat evaluasi dan briefing untuk esok harinya. Gunanya apa? Evaluasi gunanya untuk memperbaiki apa yang kurang. Jika dalam suatu hari atau dalam satu hari kita ada proker, jika ada kurangnya kita evaluasi. Dan kita nantinya juga ada kayak rapat kecil-kecilan, terus adanya briefing itu guna untuk mempersiapkan hari esok itu seperti apa, mau dibuat apa, mau dibikin konsepan kayak gimana. Jadi dengan model seperti itu insya Allah semua konsepan atau semua koordinasi itu berjalan dengan lancar.
kelompok 73 itu ada 3 tema seharusnya. Namun instruksi dari DPL kita bebas mau mengambil berapa. Nah, dari kesepakatan kelompok kami mengambil 2 tema, yaitu pemberdayaan masjid dan perbaikan lingkungan. Mungkin dirasa dari survei yang telah dilakukan di sini diberikan tema perbaikan lingkungan mungkin karena banyaknya sampah di jalan atau di jurang-jurang itu juga buat tempat yang seharusnya itu jurang itu seharusnya bersih ataupun tidak adanya satupun sampah, tapi setelah disurvei di jurang ataupun di sungai-sungai bahkan di pinggiran jalan itu banyaknya sampah. Jadi mungkin UINSA atau kampus kami membuat tema itu, memberikan tema itu guna untuk bagaimana kita menyelesaikan atau kita itu menjalankan tugas perbaikan lingkungan dengan baik. Seperti kita kerja bakti ataupun semacamnya. Dan untuk pemberdayaan masjid sendiri, mungkin alasannya di sini sedikit masjid. Dari survei yang dilakukan terdapat hanya 2 masjid dan ada 5 musola. Mungkin tujuannya meningkatkan spiritualitas ataupun iman atau keagamaan kita. Jadi kan di sini di Dusun Gedek sendiri agamanya baru masuk Islam itu tahun 90 sampai 2000. Nah, mungkin masih kurang kental atau masih kurang banyaknya orang Islam. Jadi mungkin tema itu buat meramai-ramaikan masjid ataupun musola-musola yang ada di Dusun Gedek ini. Pemberdayaan masjid. Tema pertama yang diambil oleh kelompok KKN 73 yang berisikan kegiatan-kegiatan yang akan mengisi masjid maupun musola yang ada di Dusun Gedok. Tema ini akan dipimpin oleh Wanda Rohmatun Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Rohmatun Hamidah. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya di sini sebagai penanggung jawab tema pemberdayaan masjid. Jadi sebelum merencanakan program kerja, saya melakukan observasi dan wawancara. Observasi untuk melihat keadaan fisik masjid, wawancara untuk mengetahui permasalahan inti yang ada di pemberdayaan masjid. Saya melakukan wawancara kepada stakeholder masjid seperti guru TPQ, takmir masjid, juga Pak Modin setempat. Setelah saya melakukan observasi dan wawancara, saya menemukan satu permasalahan inti yang hampir dikemukakan oleh ketiga tokoh tersebut, yaitu menurunnya motivasi siswa untuk mengembangkan kemampuan mengaji. Mereka kebanyakan mengaji hanya ketika waktu menduduki sekolah dasar saja. Selepas mereka lulus sekolah dasar, mereka juga memutuskan untuk berhenti mengaji juga. Jadi tingkat mereka itu tidak meningkat dari Iqra ke Al-Quran, tidak sampai ke Al-Quran, hanya sampai tingkat dasar saja, seperti itu. Jadi program yang saya tawarkan dari permasalahan itu yaitu seperti mengadakan Lailatul Ijtima, lalu kedua mengadakan gotong royong membersihkan masjid dan juga pembersihan musola. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menarik jamaah supaya jamaah merasa nyaman gitu di masjid dan musola. Lalu ketiga yaitu mengadakan Khatmil Quran, yaitu pembacaan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, di mana tiap orang itu dibagi membaca setiap orang itu 1 juz. Lalu terakhir yaitu pelatihan banjari, baik pelatihan vokal maupun menabuh alat musik seperti rebana, seperti itu. Jadi untuk timelinenya yang itu minggu pertama yaitu membuat perizinan ke semua lembaga dan membaur ke masyarakat. Untuk minggu kedua yaitu baru melakukan pengabdian ke 3 lembaga serta mengkonsep bagaimana program kerja pemberdayaan masjid. Untuk timeline acaranya, yang acara Lailatul Ijtima diadakan pada 10 Agustus. Kemudian untuk yang lainnya seperti gotong royong membersihkan masjid, Khatmil Quran dan pelatihan banjari diadakan pada 11 Agustus. Seperti itu. Karena
timeline kita itu sudah mepet. Juga program kerja kita yang pemberdayaan masjid itu baru kebagian di minggu ketiga. Jadi auto semuanya itu digabungkan jadi 11 Agustus karena juga mepet untuk pengisian output laporan KKN kita. Yang pertama untuk acara yang Lailatul Istima itu molor dan kurang terkoordinasi. Lalu kedua untuk acara Khatmil Quran itu kurang tepat waktunya karena Khatmil Quran ini kan diadakan hampir seharian kan untuk menghabiskan 30 juz Al-Quran. Sementara masyarakat di sini mayoritas adalah sebagai petani. Mereka itu tentu sangat sibuk berladang dari waktu pagi dan siang. Jadi saya rasa saya mengadakan waktunya ini kurang tepat. Lalu kemudian untuk acara gotong royong masjid untuk membersihkan masjid dan musola, hambatan yang kami alami yaitu pertama tidak ada alat kebersihan, jadi kami membeli sendiri alat kebersihan. Lalu kedua sudah lama tidak bersih karena tempat tersebut sudah lama tidak dibersihkan, jadi butuh tenaga ekstra untuk membersihkan. Yang terakhir yaitu pelatihan banjari. Untuk pelatihan banjari ini sebenarnya partisipasi anak-anaknya itu cukup lumayan sih, menurut saya sudah lumayan bagus. Cuma dari kami kurang terstruktur untuk dalam mengajarnya. Seharusnya kami itu membagi yang latihan vokal yang sebelah mana, yang latihan pelatihan banjari untuk menabur rebana itu sebelah mana, seharusnya seperti itu konsep. Jadi harus setidaknya itu ada 2 pengajar yang masing-masing ngajar vokal atau sama banjari seperti itu. Harapan saya pertama tentu saja program kerja ini akan berkelanjutan. Kedua tentu saja untuk meningkatkan minat anak-anak supaya mereka lebih cinta masjid dan juga mereka juga lebih semangat untuk mengaji karena ada acara-acara seperti ini kan mereka biasanya suka seperti itu. Kaitan lingkungan. Tema kedua yang diambil oleh kelompok KKN 73. Kegiatan yang ada di tema ini diperuntukkan untuk memperbaiki masalah lingkungan yang ada di Dusun Gedok. Tema ini akan dipimpin oleh Laili Nurfarida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Nurfarida dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Saya sebagai penanggung jawab jurnal dengan tema perbaikan lingkungan. Jadi tema yang kami tawarkan di Dusun Gedok itu ada 3. Yang pertama itu sosialisasi, kemudian yang kedua gotong royong, dan ketiga pemberian tempat sampah. Program kerja yang pertama yaitu sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus. Dan kemudian program kerja yang kedua yaitu gotong royong dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus. Kemudian yang terakhir yaitu program kerja pemberian tempat sampah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus. Kegiatan gotong royong mencakup pada wilayah RT 1 dan RT 2 pada Dusun Gedok. Dan kegiatan gotong royong hanya membersihkan selokan. Gotong royong dibagi menjadi 3 tim. Tim yang pertama melakukan gotong royong pada wilayah Gapura sampai rumah Pak RT 1. Kemudian tim yang kedua melakukan gotong royong pada wilayah rumah Pak RT 1 sampai masjid, dan tim yang ketiga melakukan gotong royong pada wilayah masjid sampai posko. Untuk pembagian tempat sampah pada masing-masing RT di Dusun Gedok yaitu pada RT 1, 4, dan 5 masing-masing diberikan 4 tempat sampah. Kemudian pada RT 2 diberikan 2 tempat sampah dan RT 3 diberikan 3 tempat sampah. Dan untuk musola diberikan 1 tempat sampah, masjid diberikan 1 tempat sampah, dan TK serta SD diberikan 1 tempat sampah. Alasan kami memilih proker tersebut yaitu yang pertama agar menumbuhkan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat Dusun Gedok terkait bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, alasan kami memilih proker tersebut agar memberikan pengetahuan bagaimana cara menjaga lingkungan. Dan yang terakhir, dikarenakan kurangnya tempat sampah di wilayah Dusun Gedok. Hal yang kami hadapi
hadapi terkait pelaksanaan program kerja sosialisasi, yaitu kurangnya partisipasi dari ketua RT di Dusun Gedok, dan kegiatan sosialisasi hanya dihadiri oleh ketua RW dan kepala desa, sehingga pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan kurang lancar. Dari pelaksanaan program kerja gotong royong yang kami hadapi, yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi dari warga Dusun Gedok, sehingga pelaksanaan program kerja yang kami laksanakan terasa sia-sia. Yang terakhir, yaitu kendala yang kami hadapi terkait program kerja pemberian tempat sampah, mengalami kendala terkait pengiriman tempat sampah yang tidak sesuai dengan waktu yang kita tentukan, sehingga pelaksanaan pemberian tempat sampah tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian pembagian tempat sampah yang kurang merata. Harapan kami terkait proker yang kami laksanakan, semoga proker tersebut dapat bermanfaat bagi warga Dusun Gedok dan dapat berjalan secara berkelanjutan. Perjalanan KKN 73 pun mencapai ujungnya. Pesan aku buat kelompok KKN 73 yaitu dengan kita tidak sering mandi, kita tetap bisa cantik dan tetap wangi. Mengenal orang-orang baru dengan berbagai macam karakter, terus bisa merasakan kehangatan seperti keluarga yang baru. Tempatnya asik, dingin, meskipun agak jauh dari peradaban ya. Mungkin saya bilang ini adalah masa lalu 5 tahun sebelum dari Surabaya. Manusia-manusia aneh, manusia-manusia baik, manusia-manusia lucu, manusia yang penuh perhatian. Di mana kita bisa untuk menghargai waktu. Di mana saya lebih ditantang lagi untuk bersosialisasi kepada staf-staf, terutama perangkat desa dan perangkat dusun yang ada di Dusun Gedok. Sangat menantang, apalagi bagi saya sebagai koordinator PDT, di mana dusun ini sangat keterbatasan. Sulit ya, karena mengingat letak geografis Desa Argosari ini naik turun, dan juga kendaraan yang kita punya sedikit. Untuk pesannya, bagi saya sendiri harapannya proker-proker yang sudah kami jalankan di Dusun Gedok dapat berkelanjutan, dan harapan saya untuk kelompok 73 ini agar tetap solid meskipun nantinya sudah berpisah di Surabaya, tapi tetap solid, akur, rasa solidaritas dan kekeluargaan yang berkualitas. Semangat untuk kuliahnya, untuk pengerjaan skripsinya. Ya, apa yang kita inginkan di masa depan tercapai. Setelah KKN ini selesai pun persaudaraannya tetap terjaga, tetap berjalan. Bisa dimudahkanlah semuanya, urusan-urusannya, urusan proses akhir perkuliahannya, semuanya, dan bisa ketemu dengan jodoh impiannya. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan semoga bisa ketemu kembali dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua. Kelompok 73 yang mempunyai 1001 cerita unik pun harus berpisah. Sampai jumpa di kesempatan lainnya dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Kami dari kelompok KKN 73 Argosari pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN 73!
Hai guys. Guys, kok Alip cilik tadi alip gede.